Masih bersama saya Budi Mantanrejo di Satu Meja The Forum. Mbak Wiwi, ini kekurang pasan diksi dari Pak Prabowo sehingga meninggal polemik atau apa yang terjadi sebenarnya? Iya, saya ini ya mikir bahwa Pak Prabowo ini masih nunggu 4,5 bulan lagi untuk menuju pelantikan tanggal 20 Oktober. Artinya jangan sampai bahasa yang cantik, bagus ya, kosakata merangkul, itu kan. Oh berarti ini untuk persatuan Indonesia, untuk bareng membangun gotong royong dan sebagainya, ditimpali dengan kosakata yang justru menimbulkan kontradiksi. Nah itulah yang menurut saya fokus aja Pak Prabowo sebagai Menhan gitu ya, mau Purnabakti sebagai Menhan, lalu dilantik untuk Oktober nanti. Jadi bagaimana menjaga ritme politik kita, karena kita akan menyongsong pilkada serentak di 545 daerah. Jadi jangan energi kita itu hanya dikuras untuk membuat kontroversi-kontroversi. Nah, tentu kita berharap nanti Pak Prabowo ke depan itu memberikan kesejukan lah ya. Jadi kosakata yang keluar itu bukan kosakata yang kontroversial. Baik, Bung Yandri, jadi gimana mengkritik agar tidak dikonstruksikan mengganggu tadi? Saya kalau lihat rekam jejak Pak Prabowo 20 tahun terakhir, nggak ada kekhawatiran sekali lagi. Sekeras apapun orang mengkritik, misalkan kayak Anies ngasih 11, nilai 11 dari 100, kan biasa aja. Atau selalu orang memutar kaset lama, bagi Pak Prabowo biasa aja. Bahkan kata Pak Prabowo jogetin aja, senyumin aja. Jadi menurut saya dari jangan gara-gara pidato di Rakornas PAN itu seolah-olah menafikan apa yang dilakukan Pak Prabowo dan apa yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bagi PAN dibuka seperti ini malah bagus. Karena narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo itu narasi kebersamaan. Jangan sampai negara ini digadaikan dengan sesuatu yang menurut Pak Prabowo tidak produktif, ya kan? Bahkan Prabowo langsung menyebut loh, yang nggak mendukung saya pun akan saya layani sebagai presiden. Ya kan? Sumatera Barat dan Aceh itu berapa kali diulang. Artinya, udahlah yakinlah insya Allah Pak Prabowo ini sebagai presiden buat seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bung Daniel, check and balance. Gimana Pak Prabowo akan menemukan check and balance dalam pemerintahannya mendatang? Itu akan menjadi ruang yang sangat luas. Partisipasi publik akan ditempatkan sebagai bagian yang krusial bagi Pak Prabowo. Dan tentu bagi Pak Prabowo sejak awal juga sudah disampaikan di banyak forum bahwasannya beliau ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tadi kritik Pak Prabowo, otokritik lah yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait demokrasi kita yang messy, yang berantakan, yang costly, yang mahal, kemudian tiring, yang melelahkan. Itu adalah bentuk komitmen Pak Prabowo bahwasannya sadar betul ada kekurangan dalam demokrasi kita dan kita punya PR 5 tahun ke depan untuk memperbaiki itu semuanya. Dan artinya Pak Prabowo menyediakan ruang yang sangat luas bagi partisipasi publik untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagi Pak Prabowo sejak awal ya sekeras apapun kritik, sekeras apapun beda pendapat, itu sangat terbuka ruangnya. Yang harus tetap dijaga adalah bagaimana kemudian nalar antagonisme tidak memframe kritik ini sehingga semangat kita untuk membangun Indonesia bersama-sama bekerja gotong royong untuk Indonesia yang lebih maju itu kemudian dianulirkan. Jadi kita harus tetap bisa saling koreksi, tetapi komitmen kita harus sama untuk Indonesia Raya. Lebih baik. Mbak Lulu. Ya, saya kira cara kita menjaga Pak Prabowo agar sukses ya menjadi presiden dan menjalankan pemerintahan dengan benar itu ya perlu dengan menyampaikan apa adanya, apa yang dirasakan oleh rakyat kita. Bahwa ada memang kekerasan secara simbolik dan itu melalui bahasa. Kalau kemudian itu disampaikan atau dikatakan oleh penguasa akan memiliki dampak yang sangat besar. Dan beliau punya waktu untuk belajar tentang itu. Dan kita percaya karena seperti Gus Dur bilang beliau adalah patriot gitu ya. Dan saya kira beliau memang ya sosok yang apa adanya, nggak suka dipoles-poles. Namun demikian jangan kemudian bahwa diksi dan ekspresi yang ditampilkan lalu bisa secara bebas ditafsir
bahkan sebagai perintah untuk melakukan represi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan karena apa? Di media sosial Mas Daniel, jadi bukan karena Pak Prabowo-nya tetapi di media sosial misalnya karena ada militans, ada pecinta yang luar biasa, maka kemudian itu menafsir sedemikian rupa, akhirnya mereka kemudian yang melakukan tindakan-tindakan represif dalam bentuk kata juga gitu kepada semua pihak yang dianggap ini akan mengganggu atau memusuhin atau bahkan sedikit berbeda dengan Pak Prabowo. Nah, saya kira cara kita merawat demokrasi adalah dengan kesungguhan dan ini akan menjadi ujian kita bersama. Tetapi tentu kita perlu memberikan kesempatan itu. Oke, Bung Adian. Ya, tatanan demokrasi kita agak terganggu ketika ada dinasti politik, bansos pemilu dan sebagainya. Dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal. Intimidasi dengan bahasa yang multitafsir yang semua orang bisa merasa berhak untuk takut. Karena tidak jelas alat ukurnya. Boleh nggak mereka takut? Boleh. Boleh nggak saya takut? Boleh. Boleh nggak dia takut? Boleh. Kenapa? Semua bisa kena dengan bahasa ini. Nah, menurut saya, saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin. Prabowo tuh jarang ngomong. Joget aja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan, oke, nggak ada pidato, joget aja gitu loh. Biar kagak salah begitu ngomong. Ini kekerasan juga sebenarnya. Bukan, begitu dia ngomong, Kekerasan Bos. verbal juga. Bukan, tidak dong. Karena memang faktanya begitu dia bicara, mengganggu. Jangan mengganggu. Itu kita jadi tiba-tiba, kok jadi begini gitu loh. Oke, lebih baik kurangi bicara. Banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke gas, kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Gitu loh. Kalau Daniel bicara ini mantap, Bos. Mantap. Jadi gue berharap Endorse ya? biar diangkat lah jadi staf sus presiden. Oke, thank you. Adian Langsung Pulo, Mbak Lulu, Daniel, Lu setuju gak? Lu Pak gak Yandri mau? dan Dia Mbak menteri. Wiwi. Oke, thank you ya. Mau menteri. Adian telah bergabung satu menteri meja di ya. forum ya. Komen sesteknya lu. Oh iya. Itu dong. Menko Info. Oke, mandat rakyat telah diberikan kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin negeri 2024-2029. Menjadi tugas pemimpin bangsa untuk menjalankan tugas konstitusionalnya, mensejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan. Namun selain kekuasaan itu mengentarkan dan memabukkan, kekuasaan bisa menjerumuskan. Pada tahap itulah kritik publik diperlakukan agar pemimpin tetap setia pada janji-janjinya. Pendapat publik juga dijamin oleh konstitusi. Demikian satu menjadi forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.